Topik bahasan kali ini berkaitan dengan hukum termodinamika untuk seri yang ketiga. Soal yang pertama, dari grafik PV berikut merupakan siklus mesin Carnot. Usaha yang dilakukan gas adalah berapa besarnya? Siklusnya itu dari A ke B ke C ke D, di mana tekanan ini dalam satuan 10/5 Pascal dan volumenya dalam satuan meter kubik. Maka dari soal ini bisa didata usaha dari A ke B itu berarti nilainya adalah P kali VB min VA. P-nya itu 4 kali 10/5, ya, bahwa ini awalnya dan berakhir di sini, berarti 4 dikurangi 1 dapatkan 12 kali 10/5 Joule. Kemudian di sini dari B ke C, usaha B ke C adalah isokorik, berarti 0 usahanya. Kemudian usaha dari C ke D, usaha dari C isobarik, berarti nilainya adalah P tekanannya dikalikan volume akhir dikurangi volume awal, berarti VD dikurangi VC. P-nya itu ada 2 kali 10/5 dikalikan VD-nya 1 dikurangi 4, berarti min 3. Min 3 kali 2 berarti 6 kali 10/5 Joule. Kemudian usaha dari D ke A itu adalah isokorik, berarti 0. Berarti usaha yang dilakukan adalah WAB itu ada nilainya, BC 0, ini ada nilainya minus, ini 0. Maka hasilnya adalah 12 kali 10/5 ditambah 0 ditambah min, ya, ini hasilnya adalah min 6 kali 10/5 tambah 0, maka ketemu 6 kali 10/5 Joule. Atau bisa juga cara yang lebih singkat, ini luasannya aja dihitung. Maka luas yang ada di sini yang diarsir ini berarti panjang kali lebar, panjangnya ini 3, ya, lebarnya ini adalah 2 kali 10/5. Dapatkan 6 kali 10/5 sama. Jadi jawabannya yang benar adalah ini C. Soal berikut, sebuah mesin kalor tiap siklusnya terdiri dari 3 proses seperti ditunjukkan pada grafik PV. Usaha gas pada proses isotermis adalah, maka dari sini kita hitung luasannya. Luasannya kita hitung, ya, di sini berarti kemari itu dari 1 ke 5 itu adalah 4 kali 10/5. Ini kemari berarti 3 dikurang 1, alasnya adalah 2. Maka kita lihat delta V-nya adalah P-1, 2 cm kubik, jadikan kubik 2 kali 10⁻⁻⁶. Tekanannya kita dapatkan P sama dengan 4 kali 10⁻⁵, ini P-nya. Ya, jadi ini merupakan luasan dari segitiga. Maka hasilnya 4 kali 10⁻⁵ kali 2 kali 10⁻⁶ kali 2 dapatkan 0,4 Joule. Berarti jawabannya itu adalah A. Jawaban yang benar. Soal berikut, perhatikan grafik tekanan P terhadap volume V beserta datanya dalam proses termodinamika pada mesin Carnot berikut ini. Besar usaha yang dilakukan oleh mesin adalah sebagai berikut. Ini kalori yang diperlukan 2000, reservoir suhu tingginya 800 Kelvin, suhu rendahnya adalah 600 Kelvin. Berapa besar usaha? Ya, diketahui Q1-nya 2000 Joule, T1-nya 800 Kelvin, T2-nya 600 Kelvin. Berapa usahanya? Jadi seperti ini mesin Carnot, pada saat dia menerima kalor, melakukan usaha, volume pertama besar, kemudian dia diabatis, tidak memerlukan kalor, kemudian ke sini ini dia melepas kalor, maka di sini suhunya turun, kemudian volumenya mengecil,
Ya, ini adiabatis lagi, kesemuanya naik. Oke, maka penyelesaiannya W per Q1 sama dengan T1, 1 min T2 min T1, 1 min 600 per 800, balapan W per Q1 sama dengan 1 dikurang 3 per 4, berarti 1/4. Berarti W itu adalah 1/4 dari Q1. Jadi dapatkan nilainya adalah 2000 bagi 4, itu adalah 500 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikut, suatu mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tingginya 600 Kelvin dan memiliki efisiensi 40%. Agar efisiensinya menjadi 60 derajat, maka kenaikan reservoir suhu tingginya berapa besarnya? Efisiensi rumusnya 1 min T2 per T1. Untuk yang 40%, berarti kita lihat reservoir suhu rendahnya adalah 0,4 sama 1 min T2, T1 nya 600, maka dapatkan 1 min 0,4. Karena ini pindah ke sana positif, ini pindah kemari negatif, berarti 1 kurangi 0,4 itu 0,6, berarti T2 nya adalah 0,6 kali 600, dapatkan 360. Kemudian efisiensinya dinaikkan menjadi 60%, maka berdasarkan rumus 60% ini sama 1 dikurangi T2 per T1 aksen. Jadi ini reservoir tingginya ini suhunya sekarang berapa? T1 aksen. Berarti 0,6 sama dengan 1 min 360 per T1 aksen. Dipindah kemari, sehingga dapatkan 0,4 sama dengan 360 per T1 aksen. Maka T1 aksen 360 dibagi 0,4 dapatkan 900 Kelvin. Yang ditanyakan adalah kenaikan reservoir suhu tingginya dari semula 600 sekarang menjadi 900, maka kenaikannya adalah delta T sama dengan T1 aksen dikurangi T1, berarti 900 dikurangi 600, ini asalnya, maka dapatkannya adalah 300 Kelvin. Maka jawaban yang benar adalah D. Soal berikut, sebuah mesin Carnot memiliki spesifikasi seperti gambar di bawah. Usaha yang dihasilkan mesin Carnot itu berapa? Jadi dari gambar ini kita dapatkan datanya T1 adalah 227 derajat Celcius, saya jadikan Kelvin tambah 273 berarti 500. T2 nya di sini 27 derajat, jadikan Kelvin adalah 300. Kemudian ditanyakan kalori yang diserap itu adalah Q1 dan yang dilepas Q2. Berapa usahanya? Oke, kita masukkan ke rumus. V sama dengan dibagi Q1 sama 1 min T2 per T1. Kalau datanya kita masukkan, kita dapatkan 1 dikurangi 300 per 600, itu berarti hilang 3 per 500 berarti 3 per 5, 1 dikurangi 3 per 5 berarti 2 per 5 atau 0,4. Maka W1 nya itu, W nya adalah 2 per 5 dikalikan Q1, 2 per 5 kalikan Q1, berarti ini jawaban yang benar adalah E. Soal berikut, mesin Carnot bekerja pada reservoir bersuhu tinggi 327 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin 50 derajat, maka kalor dibuang ke reservoir bersuhu berapa? Artinya dibuang ke suhu rendah, ya berapa derajat Celcius. Oke, dari soal di atas diketahui T1-nya, ingat kalau sudah bicara termo, bicara gas, suhunya harus ke Kelvin. Berarti saya rubah ke Kelvin tambah 273 berarti dapatkan 600 Kelvin. Efisiensinya 50% berarti sama dengan 0,5. Ditanyakan berapa suhu rendah, di reservoir suhu rendahnya berapa. Ini berarti ini adalah suhu tingginya, ini suhu rendah di sini. Ini diketahui, maka kita selesaikan. E sama dengan 1 min T2 per T1, efisiensinya adalah setengah,
kita masukkan angkanya, berarti ini pindah kemari, berarti T2 dibagi T1 itu sama dengan 1 kurangi setengah, berarti setengah sama dengan T2 per T1, maka T2 nya adalah 0,6 T1, berarti 0,6 T1 nya sudah kita diketahui soal dari 600 Kelvin, berarti dapatkan 300 Kelvin. Sedangkan jawaban ini diminta ke Celsius, saya rubah ini ke Celsius dikurangi 273, berarti 300 kurangi 273 itu 27 derajat Celsius. Berarti ini hasilnya. Jawabannya adalah A. Soal berikut, gas menerima kalor sebesar 8.000 kalori menghasilkan usaha sebesar 14.000 Joule. Berapa perubahan energi dalam gas? Ya, ini satuannya berbeda, yang 1 kalori Joule, maka di sini yang disamakan 1 kalori itu 4,18 Joule. Ya, maka ini menyerap kalor seperti ini. Kondisinya dia menerima kalor, maka gas melakukan usaha, dia akan mendorong piston itu berkembang volumenya, berarti melakukan usaha. Nah, seperti ini, maka rumusnya ini. Jadi diketahui delta Q-nya 800 kalori, saya jadikan Joule kali 4,18, berarti 33.440 Joule. Delta W-nya adalah 14.000 Joule. Tanyakan delta U, berarti delta Q sama dengan delta U plus delta W, maka delta U-nya adalah delta Q min delta W, dapatkan 33.440 dikurangi 14.000, dapatkan 19.440 Joule. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Soal berikut, 5 mol gas memuai secara isotermis pada suhu 27 derajat Celcius hingga volumenya berubah dari 20 cm kubik menjadi 50 cm kubik. Berapa usaha yang diperlukan gas dan kalor yang diperlukan? Oke, diketahui di soal di atas suhunya 27 derajat Celcius, saya jadikan Kelvin tambah 23 berarti 300. N kecil jumlah molnya adalah 5 mol, berarti 5 kali 10 per 3 gram mol, jadi kilogram mol. Ya, kali 10 per 3. V1 nya adalah 20 cm kubik, V2 nya 50 cm kubik. Ditanyakan W dan Q nya berapa, usaha dan kalor yang diperlukan. W adalah nRT karena prosesnya di sini isotermis, ln V2 per V1, berarti kita masukkan nilainya. N nya 5 kali 10 pangkat min 3, R nya adalah 8314, jadi kali 300 kali ln 50 min ln 20, maka didapatkan bahwa 12.471 dikalikan 3,91 dikurangi 2,99, didapatkan hasil perkalian ini adalah 11.473,32 Joule. Itu usahanya. Maka delta Q adalah delta U plus delta W, isotermis berarti delta U nya 0. Maka hasilnya Q sama dengan W sama dengan 11473,32 Joule. Sampai di sini pembahasan kita.